Shalom sahabat wanita, bersama-sama malam hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kita, pemeliharaan Tuhan ajaib di dalam hidup kita. Setiap hari yang kita lalui adalah mujizat demi mujizat. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Bukankah besar kasih setianya pada kita? Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Cari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Angkat kedua tanganmu dan katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Cari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, selain puji dan sembah Kau. Biar seumur hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Terlalu ajaib Kau bagi kami, terlalu luar biasa Kau memperlakukan kami. Kau angkat kami menjadi anak-Mu, dan Kau mahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat.
Kau berikan kasih sayang-Mu kepada setiap kami. Kau lakukan sesuatu yang dahsyat di dalam hidup kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah ada, di dalam hati kami, Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu-minggu ini kita belajar dari Maria. Ada banyak hal yang sudah kita pelajari dari Maria ya. Belajar menyimpan di dalam hati, tidak gampang bereaksi. Dan Maria adalah seorang wanita yang tangguh, yang tidak takut menghadapi kematian sekalipun. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Maria menghadapi satu kondisi antara hidup dan mati karena misi yang diberikan oleh Tuhan itu mengandung resiko yang sangat besar. Bayangin, dia seorang perawan, tapi dia harus hamil dari Roh Kudus. Pasti ini menimbulkan reaksi yang tidak mudah untuk kita terima. Pasti orang merendahkan kita, mencaci maki kita. Bahkan hukum yang berlaku pada waktu itu, kalau kedapatan orang sebelum menikah melakukan hubungan seks atau sampai hamil, maka dia pantas dirajam batu sampai mati. Tetapi Maria berkata iya kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Dia tidak takut lewati hari-harinya yang sulit, tetapi dia selesaikan misi Tuhan. Dan hari ini kita tetap belajar dari Maria, ya. Nah, Maria yang luar biasa itu ternyata punya banyak karakter yang lain yang akan kita pelajari malam hari ini. Kita akan bersama-sama lihat dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Perikop ini berjudul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kalau Maria ini dia berasal dari suku Lewi, karena dia adalah saudara dari Elisabet. Suku Lewi, dia menikah dengan Zakaria yang juga suku Lewi. Jadi bisa dipastikan bahwa Maria ini berasal dari suku Lewi. Tetapi suaminya adalah orang Bethlehem, ya. Jadi ketika diadakan sensus, maka Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem, ke kota Daud. Ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Jadi pada waktu itu, pada waktu sensus diadakan, Maria sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sebelum saya bahas ini, suatu hari suami saya, dia berkata kepada saya begini. Waktu itu kita sudah mau tidur malam, ya. Dia berkata, "Mi, nanti kalau istri Hizkia melahirkan, papi minta mami ke Australia menemani mereka." Ketika hal itu disampaikan, saya berpikir, waduh, pasti ribet sekali begitu ya. Kalau di Indo ya pasti namanya ibu ya, pasti pingin menemani anaknya melahirkan begitu ya. Lah tapi ini masalahnya di luar ya, ini impian Bapak Gembala ya.
Nah, belum pasti Hizkia mau menetap di Australia atau kembali ke Indonesia, tapi dia sampaikan begitu. Saya pikir ini pasti ribet ya, mana saya ini orangnya nggak berani ngomong. Saya ngerti, tapi untuk ngomong nggak berani. Beda dengan Bapak Gembala ya, kalau Bapak Gembala itu nggak terlalu ngerti pun dia berani ngomong. Kalau kami keluar negeri biasanya Bapak Gembala yang maju gitu ya. Jadi kalau nanya-nanya saya nggak berani begitu ya, takut ngomongnya salah, takut macam-macam, pokoknya saya nggak berani. Jadi saya pikir nggak mau lah begitu ya. Lalu saya bilang ya kalau berdua sih mau begitu ya, tapi kalau dewean nggak wis, nah itu miri-miri. Nah, kenapa? Saya pikir pasti ribet begitu ya, apalagi saya harus pergi seorang diri. Nah, saya ini pengikutnya Bebek gitu ya. Nah, Bebek itu ngikut gitu ya selama saya keluar negeri, saya nggak pernah urus sendiri begitu ya, selalu ikut begitu ya. Bahkan antri di kedutaan aja, imigrasi saya nggak pernah berdiri di sana. Biasanya Bapak Gembala yang berdiri, nanti kalau udah mau maju saya dipanggil begitu ya, saya maju. Jadi saya merasa itu sesuatu yang ribet. Nah, saya nggak bisa bayangkan, begitu aja udah ribet ya. Saya nggak bisa bayangkan apa yang dialami oleh Maria ini dalam keadaan mengandung. Dia harus pergi ke kota yang lain yang jaraknya tidak dekat begitu ya. Saya lihat kamus dari Nazaret ke Bethlehem itu 156 km, perjalanan beberapa hari sampai seminggu begitu ya. Nah, naik apa begitu ya, dalam kondisi hamil lakukan perjalanan pasti tidak menyenangkan. Nah, apalagi perjalanan yang tidak dekat dan situasi seperti itu. Kalau sekarang sih tidak masalah begitu ya, bisa naik pesawat paling 1-2 jam nyampe. Tapi pada waktu itu coba kita akan imajinasikan ya, kira-kira mereka naik apa begitu ya. Coba lihat Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua di ayat yang ke-21, perikop ini berjudul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Jadi bayi Yesus yang genap berumur 8 hari, dia harus disunat, karena itu dia dibawa ke bait Allah. Nah, apa yang dipersembahkan oleh Yusuf? Oke, kita akan lihat ayat-ayat ini dari ayat yang ke-21 ya. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka dibawa dia ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Pada waktu itu untuk mempersembahkan korban ada aturannya. Kalau kaya dia harus mempersembahkan anak domba, tetapi kalau miskin dia boleh mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dari ayat ini kita tahu bagaimana kondisi Yusuf ya, sebagai suami dari Maria. Nah, dia bukan orang yang kaya, dipastikan bahwa dia tidak bisa beli kuda ya, karena tidak kaya. Kalau kaya bisa beli kuda. Nah, transportasi waktu itu kalau tidak kuda ya keledai, belum ada pesawat. Nah, keledai itu kecil ya, jadi nggak bisa beli kuda. Ya mungkin dia cuma bisa beli keledai begitu ya. Jadi alat transportasi yang dipakai waktu itu adalah keledai ya, diperkirakan keledai. Nah, keledai ini kecil, tidak seperti kuda. Kalau kuda dia bisa tarik kereta ya, jadi bisa bikin kayak rumah-rumahan begitu, kereta, dan ditarik oleh kuda. Tetapi keledai ini tidak besar seperti kuda ya, kecil. Nah, bisa dipastikan tidak bisa angkut kereta yang besar. Jadi saudara bayangkan Maria yang hamil tua ini, dia harus melakukan perjalanan yang panjang
dengan naik keledai beberapa hari, pasti ribet banget begitu ya. Nah, saya bayangkan andai kata Maria itu egois, pasti dia tidak mau ya. Nah, bayangin untuk terima misi ini bukan sesuatu yang mudah. Dia yang perawan, dia harus hamil, mengandung anak yang bukan anaknya. Dia harus melahirkan, dia harus membesarkan bayi Yesus. Nah, terjadi sesuatu ketika kehamilan ini terjadi, ada sensus begitu ya. Kalau waktu itu yang jadi Maria saya akan berkata kepada Tuhan, saya akan komplain, Tuhan, kok ono ae ya. Aku udah mau mengandung bayi yang bukan anakku. Aku udah rela mempertaruhkan nyawaku. Bayangin kalau aku dilempari batu, aku kan pasti mati. Sekarang udah hamil besar begini, harus pergi ke tempat yang jauh. Nah, dengan keadaan seperti itu, suamiku tidak kaya, ya, tidak bisa beli kuda, dan aku tidak bisa naik kereta. Aku harus naik keledai, susah banget begitu ya. Saya yakin tidak ada orang yang mau ribet di dalam hidup ini. Tetapi saya ingin katakan sebagai perempuan ya, tidak ribet itu tidak bisa begitu ya. Karena itu saya ingin kita sama-sama belajar dari Maria. Kalau Maria itu egois, pasti dia tidak mau menghadapi hal-hal yang ribet begini. Tapi kita bisa lihat bahwa Maria adalah seorang yang rela berkorban. Dia mau lakukan apa saja yang Tuhan inginkan. Dia seorang yang taat ya. Nah, dia berkata iya kepada kehendak Tuhan ketika malaikat datang menemui dia. Di dalam Lukas pasal yang pertama dikatakan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak berargumentasi, aku nanti kalau mati gimana begitu ya, enak aja, aku ini belum kawin, nanti aja tunggu, kalau aku udah kawin sama Yusuf, nah bolehlah aku hamil. Lah ini aku belum kawin, aku ini perawan, nanti orang ngomong apa, lah nanti kalau tunanganku putusin aku gimana. Dia tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Dia berkata iya atas semua kehendak Tuhan. Malam hari ini apa yang ingin saya sampaikan dari kisah ini? Saya ingin kita wanita, sahabat wanita, belajar satu hal. Belajar memiliki hati yang rela berkorban. Sebagai wanita, sebagai ibu, kita harus dibekali dengan hal ini ya, dengan hati yang rela berkorban. Katakan hati yang rela berkorban. 1, 2, 3. Hati yang rela berkorban. Kalau perempuan, kalau seorang ibu egois, bubrah ya. Karena dari awal kita harus memiliki hati yang rela berkorban. Nah, setelah kita punya anak, ada banyak hal yang harus kita korbankan. Malam tidak tidur ya. Kalau bayi rewel, kita tidak bisa egois dan kita berkata, aku capek, aku ngantuk, pas jogon gitu ya, aku tak turu, sedih lutai. Tidak bisa ya. Kalau pasangan kita baik, puji Tuhan, dia akan mengerti kita, membantu kita. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya pasangan yang baik. Begitu Hizkia lahir, yang mandiin Bapak Gembala. Kalau malam yang bikin susu dia, begitu ya, dia bilang, mami tidur aja, kasihan capek. Memang saya dulu pernah punya keinginan ya di dalam hati. Papa saya tipe laki-laki seperti itu ya. Jadi yang bikin susu di malam hari, dia nggak pernah izinkan istrinya, dia yang bikin. Dalam hati saya berpikir, besok kalau punya suami, mau punya suami yang seperti itu. Tuhan kabulkan ya. Tapi ada laki-laki yang tidak mau tahu begitu ya. Mau anak itu mau rewel, mau ndak, turu begitu. Ada laki-laki yang seperti itu, tidak mau bantu gendong dan lain sebagainya. Kalaupun itu terjadi, kita memang harus lewati ini semua begitu ya. Karena itu saya ingin mempersiapkan para wanita, miliki hati yang rela berkorban. Ada banyak yang harus kita korbankan di dalam rumah tangga kita ya. Sebagai perempuan ini tidak pernah berhenti. Pekerjaan rumah adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai ya.
Masa-masa corona ini saya merasa waktu kok berjalan begitu cepat di dapur, habis cuci piring, siapin makan begitu, tiba-tiba udah sore begitu ya. Saya sering kali kaget, ya ampun cek cepet begitu ya. Nah itu cuma urusan dapur, belum urusan yang lain. Anak, suami bisa tiduran, kita nggak bisa, kita harus kerjakan ini itu begitu ya. Kakak saya pernah berkata, dia dulu bekerja sebelum dia menikah, lalu dia berkata lebih baik kerja, kelihatan hasilnya begitu ya. Tapi sebagai ibu rumah tangga ini gak ketok kerjoi. Kalau suami nggak ngerti, laki-laki nggak ngerti, dipikir enak aja, nggak kerja di rumah ngabisin duit lagi begitu ya. Padahal pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan yang nggak pernah ada habisnya. Kita harus korbankan waktu kita harus korbankan semua keinginan kita, kesukaan kita. Sebagai wanita kalau makan biasanya ya, ini yang normal begitu ya, kita beri yang terbaik buat anak dan suami, kita sisanya begitu ya, yang enak-enak kita kasih ke anak dan suami begitu ya, dengan alasan nggak apa-apa kalian dulu, mama nggak lapar kok, padahal lapar. Itu wanita. Kita harus memperlengkapi diri dengan roh yang rela berkorban. Saya percaya kalau itu ada di dalam kehidupan setiap kita para wanita, maka rumah tangga kita akan baik, anak-anak kita akan bahagia, suami kita akan bahagia. Biasanya memang perempuan itu memiliki roh yang seperti ini ya, rela berkorban. Waktu anak saya kecil, waktu bayi begitu ya, nah saya harus relakan, harus bisa ngempet kepentingan diri ya. Udah jarang beli baju, pokoknya anak, semua anak begitu ya. Sekarang anak udah besar, nah mulai bisa dandan, mulai bisa bikin baju begitu ya. Nah itulah wanita. Ada banyak orang nggak siap menjadi wanita begitu ya. Masuk dalam perkawinan kaget, loh kok begini, apalagi punya anak gitu ya, dan lain sebagainya. Malam hari ini saya ingin kita sahabat wanita, kita belajar memiliki roh yang rela berkorban. Dan itu sangat mungkin jika begitu ya, kita akan belajar dari Maria. Kenapa Maria bisa melewati hari-harinya yang sulit? Dia bisa melewati tantangan demi tantangan dengan berani, dengan tidak takut. Tidak takut mati loh Maria itu. Bayangin, perawan tapi hamil, pasti dirajam batu, tapi dia tidak takut. Dia berkata kepada malaikat itu, jadilah padaku menurut kehendakmu. Memang dia sempat bertanya, bagaimana mungkin aku punya anak? Karena aku belum menikah. Bagaimana aku bisa mengandung? Nah, coba lihat Lukas pasal 1 ayat 35. Lukas pasal 1 ayat 35. 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kenapa Maria bisa menghadapi tantangan demi tantangan dengan berani dan tidak takut? Karena dampak dari Roh Kudus yang turun atasnya, dan karena kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi Maria. Kita akan mampu melewati hari-hari kita yang sulit. Kita akan mampu menghadapi tantangan dengan tantangan demi tantangan. Kita tidak akan putus asa, kita akan tetap semangat, kita tetap berani, kita tidak takut kalau Roh Kudus turun atas kita. Pastikan Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita. Berjalan bersama Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Akan terjadi banyak hal di dalam hidup ini. Asal ada Tuhan, kita akan mampu melewatinya. Yang kedua, yang pertama pastikan Roh Kudus turun atas kita. Yang kedua, kuasa Allah yang Maha Tinggi
menaungi kita. Pastikan ada kuasa dari tempat Maha Tinggi. Setiap hari minta pengurapan dari tempat Maha Tinggi, memampukan kita melewati hari-hari hidup ini sesulit apapun. Dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi, kita akan mampu. Nah, singkat cerita, akhirnya Maria sampai ke Bethlehem dan dia melahirkan. Tugas belum selesai, dia harus membesarkan Yesus. Dia lakukan tugasnya, bahkan dia selesaikan tugasnya dengan baik. Ketika di akhir hidup anaknya, Yesus harus mati di atas kayu salib. Maria tidak berkata, wis tugasku wis selesai, wis tak gede no, ya, wis terus pelayanan sekarang harus mati, yo wis. Lagi pula itu bukan anakku, lah wong aku cuma dititipin. Dia tidak pernah berkata demikian. Yohanes pasal yang ke-19 ayat terakhir, di ayat yang ke-25. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-25 dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya sebagai ibu yang mendampingi anaknya sampai akhir. Dia tidak tinggalkan anaknya, ya. Saya yakin dia pasti tidak tega melihat anaknya yang tidak bersalah harus dihukum mati di atas kayu salib, tetapi dia tetap setia berada di dekat anaknya. Sebagai seorang ibu, kita harus ada di saat anak kita membutuhkan kita, di saat suami kita membutuhkan kita. Dalam masa-masa sulit, kita harus ada. Bagaimana kita mampu hadapi situasi yang seperti ini? Izinkan Roh Kudus turun atas kita, dan biar kuasa dari tempat Maha Tinggi menaungi hidup kita. Sebelum kita berdoa, beberapa hari yang lalu saya bikin satu status, ya. Lewat Maria ini saya bikin satu status, aku mau asal itu yang kau kehendaki. Artinya, mari kita belajar berkata iya untuk apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tidak sukar untuk kita berkata, I'm surrender Lord, aku berserah. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu, tidak semudah kita nyanyi. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak setiap sahabat wanita berkata iya untuk apa yang Tuhan kehendaki, biar kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni,
kami mau belajar menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar menjadi wanita yang tidak egois. Kami mau belajar menjadi wanita yang rela berkorban. Tuhan, biar kekuatan-Mu mengalir atas kami. Biar Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan. Dan biar kuasa dari tempat maha tinggi menaungi kami, untuk kami mampu melakukan tugas-tugas kami, melakukan tanggung jawab kami sebagai ibu. Biar kami menjadi ibu yang bertanggung jawab atas anak-anak dan keluarga kami. Biar kami tidak egois, hidup untuk kesenangan diri sendiri. Kami berdoa tidak ada sahabat wanita yang seperti ini, tetapi sebaliknya, biar kami hidup untuk Tuhan, menjadi berkat bagi anak-anak dan suami kami. Engkau yang memampukan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang mengurapi kami dan membawa kami menyelesaikan tugas kami sampai akhir. Seperti Maria, dia berhasil menunaikan tugasnya dengan baik. Bahkan di akhir hidup Tuhan Yesus, dia ada di sana. Biar kami selalu ada di hari-hari yang sulit untuk anak-anak kami dan untuk suami kami. Kami menjadi tiang penopang yang kuat, menjadi pensyafaat yang baik untuk anak kami, suami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hidup kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi terang bagi dunia ini. Orang melihat Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami mau terima berkat yang berlimpah-limpah dari surga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada setiap wanita-wanita-Mu. Engkau Allah yang memberikan kemenangan. Kami melewati hari-hari hidup kami dengan semangat karena kami tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan. Engkau Allah yang menampung setiap tetes air mata kami, dan tidak ada yang Kau lewatkan. Setiap kami ada di dalam pemandangan-Mu. Engkau melihat kami, Engkau menolong kami, dan Kau merancangkan semua yang terbaik bagi hidup kami. Karena itu malam hari ini kami angkat tangan kami ke surga. Kami terima berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat belajar untuk tidak egois. Amin. Belajar memiliki roh yang rela berkorban. Haleluya. Tuhan memberkati. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling,
bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.